Oke guys, nah kembali lagi di video kita kali ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear dan juga bagaimana cara membaca dari sebuah grafik. Kita disuruh mencari persamaan fungsinya. Nah itu di materi bab 4 ini kita belajar bagaimana cara membaca gambar dan kemudian menerjemahkan ke dalam sebuah persamaan matematika, dan itu penting ya untuk belajar di sini. Nah, di sini kita akan belajar mengenai grafik fungsi linear. Linear berarti berderajat 1. Mungkin teman-teman udah belajar ya di SMP. Nggak apa-apa, kita sedikit mengingat, mungkin bagi yang lupa kita belajar lagi ya. Nah, di sini ada fungsi linear, bentuk umumnya seperti ini, di mana A, B elemen bilangan real dan A sendiri tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kemudian teknik menggambarnya sendiri, pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, atau bisa kita tulis Y nya sama dengan 0. Jadi kalau Y nya 0 tinggal kita masukin aja ya ke persamaannya. Jadi kita dapat nilai X sama dengan berapa. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X nya sama dengan 0, nanti dapat nilai Y nya. Oke, kemudian udah dapat dua titik tuh, baru kita hubungkan. Nah, di sini saya udah kasih contoh. Kita disuruh menggambar. Di sini sudah ada diagram kartesiusnya. Di sini ada permasalahannya X tambah Y sama dengan 3. Gambarnya gimana, Pak? Nah, gambarnya itu perhatikan ya. Di sini syarat pertama kan kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya dulu. Iya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita memisalkan Y-nya itu sama dengan 0. Berarti bentuk ini bisa jadi gimana nih kalau Y-nya 0? Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Ya, X-nya 3 atau titiknya 3,0 ya. Kemudian syarat yang kedua adalah perpotong terhadap sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Ya, jika X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, Y-nya 3. Jadi titiknya 0,3. Nah, kemudian kita hubungkan titik itu dengan garis. Nah, titiknya mana tadi? 0,3 misalkan di sini. Sini 0,3 ya. Nah, kemudian 3,0 di mana? Ini 0,3 itu di atas ya. Berarti ini 3,0 dulu, ini 3,0. Nah, di sini 0,3 nih. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, titik tadi dengan garis lurus. Nah, ini garis lurus ini adalah representasi dari fungsi X tambah Y sama dengan 3, gitu ya. Jadi cara menggambar grafiknya seperti itu, dimana kita harus mencari dulu perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, baru kita dapat titiknya, kita hubungkan dengan sebuah garis, gitu. Bisa ya semuanya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bukan contoh ya, materi bagaimana cara membaca gambar. Sebenarnya membaca gambar itu mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang itu sama, Pak. Susah-susah mudah. Jadi tergantung teman-teman lihatnya bagaimana. Oke. Di sini membaca gambar itu banyak jenisnya ya. Di sini kalau nggak salah ada 2, baru saya tampilkan ya nanti. Di linear memang ada 2 jenisnya, tapi di persamaan wadah tuh ada beberapa ya. Nah, di sini bagaimana kita cara menggambar atau menemukan persamaan sebuah fungsi linear jika diketahui gradien sama titik, misalkan entah titiknya itu 1 atau 2, itu gimana caranya? Oke. Pertama, kalau misalkan kita mau mencari gradien dari suatu persamaan garis, kita bisa menggunakan rumus delta Y per delta X ya, atau Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Gradien itu kemiringan dari suatu garis ya. Nah, cara mencari kemiringan itu bisa kita gunakan tadi, Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Nah, setelah kita dapat gradien, kita bisa menggunakan persamaan garis ini nih, dimana kita bisa memasukkan nilai Y1 dan X1 nya itu sembarang ya. Kalau ada 2 titik berarti pilih salah satu aja. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita akan mendapatkan sebuah persamaan baru, persamaan garis yang dimana melalui titik itu dan bergradien M. Nah, jadi kita dapatnya tuh. Kemudian di gradien kita tidak lepas berbicara tentang apakah gradien itu atau apakah garis itu tegak lurus atau mereka itu sejajar. Jadi jika diketahui sebuah garis dan ada garis lainnya juga, mereka saling tegak lurus, berarti gradiennya itu atau perkalian gradien garis pertama dan kedua itu sama dengan negatif 1. Itu syarat gradien yang harus teman-teman paham dan ingat sebenarnya. Jadi kalau tegak lurus langsung perkalian gradiennya itu sama dengan negatif 1. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka sejajar? Ternyata kemiringannya sama, otomatis gradiennya sama, maka gradien garis 1 dan gradien garis 2 itu sama. Makanya di sini M1 sama dengan M2. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau Pak saya malas cari gradien, saya langsung 2 titik itu saya mau cari garis persamaannya gimana? Teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini.
Ya, dimana X1 Y1 udah teman-teman namakan dulu di awal. Pak, saya mau di sini X2, di sini Y2, di sini X1 Y1 bisa. Teman-teman balik-balik nggak masalah, asalkan teman-teman konsisten memasukkan di sini. Kalau di sini Y1 ya masukkanlah Y1 sesuai nama yang udah teman-teman kasih tadi gitu ya. Jadi rumusnya ada dua, teman-teman bisa pakai cari gradiennya dulu baru masukin ke rumus ini. Kemudian atau mau tanpa mencari gradien bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Ini bisa dipakai kalau dia diketahui 2 titik ya, gitu. Nah, sekarang di sini ada permasalahan seperti ini. Ini harusnya 5-nya di sini ya. Nah, 5-nya di sini. Ini kita hapus saja. Oke, 5 di sini. Tentukan persamaan garisnya. Pertama kalau kita misalkan menggunakan gradien dulu ya, M dulu ya. Berarti mencari M itu kan kita butuh Y2 dikurangi 1 dibagi dengan X2 dikurangi 1. Sekarang titiknya berapa? Titiknya ada 0,10 dan 5,0. Misalkan ini saya namakan X1 di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Teman-teman mau dinamakan X2 Y2 di sini X1 Y1 juga nggak masalah ya, sama aja. Nah, kemudian di sini kita masukin nih Y2-nya berapa? Oh, Y2-nya 0, Y1-nya 10 dibagi dengan X2-nya 5, X1-nya 0 ya. Berarti negatif 10 dibagi 5 negatif 2. Nah, ternyata gradiennya itu negatif 2 loh. Oke. Nah, setelah itu bisa kita gunakan persamaan atau rumus yang mana untuk mencari persamaan garisnya, yaitu ini ya, Y dikurangi 1. Teman-teman kalau dapat gradiennya bisa gunakan rumus ini nih. Y dikurangi 1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Nah, Y dikurangi berapa? Nah, teman-teman boleh pakai ini, titik ini atau titik ini, bebas. Pilih yang mana, itu kembali ke teman-teman, bebas yang mana ya. Misalkan saya memilihkan titik yang ini sesuai dengan namanya X1 Y1. Berarti sini adalah 10 sama dengan negatif 2 dikali X dikurangi 0 ya. Kan 0,10 ya. Berarti Y dikurangi 10 sama dengan negatif 2X ya, dikurangi 0. Berarti ini jadinya berapa nih? Y ditambah 2X sama dengan 10. Nah, inilah persamaan garis yang mana mempunyai grafik ini. Pak, tapi kalau saya menggunakan rumus yang ini gimana caranya? Nah, caranya sama aja ya. Berarti rumus ini bisa kita gunakan dalam bentuk seperti Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya 10. 10 dibagi Y2-nya berapa? Y2-nya 0. 0 dikurangi Y1 itu 10 sama dengan X dikurangi X1-nya 0 dibagi dengan X2-nya 5 dikurangi 0 ya. Jelas ya? Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Y dikurangi 10 ya kan? Y dikurangi 10 per negatif 10 sama dengan X per 5. Ini kita kali silang nih. Jadinya gimana? Jadinya 5Y dikurangi 50 ya, 50 sama dengan negatif 10X. Atau kita pindahkan semua ke kiri ya, konstantanya ke kanan. Jadi 10X tambah 5Y itu sama dengan 50. Kita bagi dengan 5 semua. Jadinya apa nih? 2X ditambah Y sama dengan 10. Ternyata hasilnya sama. Iya, pasti sama. Kalau teman-teman pakai gradien ataupun dari 2 titik, hasilnya pasti sama. Jadi gitu ya cara membaca gambar untuk menentukan persamaan fungsinya bagaimana. Jadi caranya seperti itu. Bisa ya?